Selamat pagi Pak Hasto. Ya, pagi. Perkenalkan saya Goris dari mahasiswa DIS ya, Dokter Ya. Ilmu Sosial Universitas Ya, Mas Diponegoro. Boris. Ya, jadi senang sekali Ambil pada S3 di mana kan? di Undip. Undip ya. Universitas Diponegoro ya. Ambil S3 Senang di Undip. sekali pada pagi hari ini saya ketemu dengan Bapak untuk penelitian disertasi saya. Ya. Nah, disertasi saya ini sekitar 1 bulan yang lalu ujian proposalnya, Ya. dan saat ini sudah melakukan collecting data, Ya. termasuk wawancara juga, dan judul dari atau topik riset saya adalah tentang governing of the power pemerintah daerah melalui Tomira, studi di Kabupaten Kulon Progo ya. Ya. Sebagaimana Bapak ketahui atau publik juga mengetahui bahwa Tomira itu menjadi brand ya, brand perbuatan kekuasaan di tingkat nasional gitu. Tolong Pak, kira-kira bagaimana nih konsep awal sampai sekarang ini ada sekitar 22 Pak. Ya. Gerai Tomira yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Ya. Silakan Mas. Ya, baik Pak Boris. Jadi yang pertama kita punya prinsip ya bahwa kita itu ingin mengajak rakyat itu berdikari dalam bidang ekonomi. Iya, sebetulnya itu. Dan sebetulnya kalau kita itu bisa berdaulat dalam bidang politik itu saja bisa ya. Sebetulnya berdikari dalam bidang ekonomi itu ya harusnya juga lebih bisa gitu. Meskipun sama-sama tidak mudah. Berdaulat dalam bidang politik juga butuh perjuangan panjang. Berdikari dalam bidang ekonomi juga tentu butuh perjuangan panjang. Jadi saya sering sampaikan, marilah kita start small, act no, think big ya. Ayo kita mulai dari yang kecil, tapi mulainya sekarang dan kita berpikir besar. Tomira adalah toko milik rakyat yang sebetulnya menjadi suatu simbol, menjadi simbol perlawanan rakyat dan simbol kekuatan rakyat, bahwa rakyat itu sebetulnya harus diajak, harus mampu juga memiliki gerai, memiliki toko modern. Jangan hanya orang modern yang punya toko modern, tapi orang hidup sederhana, rakyat jelata di bawah ini juga bisa punya toko modern. Ya. Oleh karena itu, kemudian kita ingin sekali mewujudkan gagasan toko milik rakyat itu menjadi satu perwujudan daripada angan-angan cita-cita besar ke depan. Oke, Pak Hasto ya, gagasan Bapak sebenarnya menarik ya, dan Menteri Koperasi dan UMKM itu kan selalu kemana-mana itu menjadikan Tomira itu sebagai bagian dari inisiatif ya yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah ya. Nah, tetapi ada beberapa kritikan Pak. Kritikan yang pertama mungkin datang dari mantan bupati sebelum Bapak ya. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa aduh gimana nih Pak Hasto ini menjadi mau mengembangkan ekonomi rakyat tetapi dengan cara kapitalis. Gimana itu Pak? Iya. Jadi begini. Kalau kita lihat sekarang ini tata niaga toko modern itu dipegang oleh kapitalis kanan atas. Iya, artinya ya kapitalis itu ya kanan ya, artinya kanan atas. Jadi dipegang oleh kelompok kapitalis. Kapitalis itu kanan dan atas. Atas itu orang yang punya modal besar. Nah, Indonesia tidak bisa lepas dari kapitalis ya, karena juga kita apa yang dilakukan sekarang ini
kapitalis yang berjalan. Tapi harapan saya Pak, bukan kapitalis kanan atas Pak. Harapan saya itu kapitalis kanan bawah. Harapan saya gitu. Ya kapitalis juga, ya. Karena ini kelompok koperasi ini memiliki toko milik rakyat, Tomira, ya. Pola pikirnya ya kapitalis, tapi yang memiliki adalah orang-orang kapital kanan itu, tapi rakyat bawah. Iya. Itu harapan saya begitu. Nah, Anda bisa bayangkan ketika rakyat itu tidak diajak untuk memiliki toko modern dan membangun toko modernnya sendiri, maka rakyat itu betul-betul hanya menjadi user yang kemudian tereksploitasi. Jadi uang rakyat itu disedot, lari semua keluar, capital flight. Saya yang saya perjuangkan di Kulon Progo kan memperjuangkan apa? Jangan ada capital flight. Kalau bisa sedikit mungkin capital flight itu. Ya itu masalahnya. Ya sekarang kita mau berbuat apa? Di satu sisi ada sekelompok kapitalis oligarki yang sudah menguasai ekonomi secara kuat gitu. Di sisi lain ada rakyat yang memang setengah pasrah ya kalau tidak ada yang menjembatani ya. Nah saya sebetulnya juga melihat contoh best practice seperti di katakan New Zealand sampai itu. Di New Zealand kan koperasi itu bisa menguasai ekonomi mayoritas masyarakat. Bahkan anggota koperasi itu sangat sejahtera, ya, sangat sejahtera. Nah makanya start small, mulailah dari yang kecil, ya. Nah, tapi mulainya sekarang. Nah, karena rakyat itu sudah sangat pingin dengan toko modern. Buktinya rakyat di desa-desa itu ya terus pada ke Alfamart, ke Indomaret, mohon maaf ya, ke toko modern. Akhirnya dia senang dengan toko modern itu. Nah tapi kenapa dia tidak diajak untuk membuat toko modern? Itu secara bersama-sama. Itu makanya ya ayolah kita ajak. Kritikan tuh banyak sekali Pak. Kritikan tuh banyak sekali. Termasuk wah ini gimana ini kan ternyata juga rakyat belum memiliki sepenuhnya. Ini barangnya juga masih barang yang datang dari produknya dia. Iya saya jawab itu. Kita ini menslogankan berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Untuk kekuatan yang luar biasa ini kita tahun 1928, merdekanya tahun berapa? 1945 jauh. 1908 juga sudah Yong Java, Yong Sumatera bersatu itu. Karena memukul genderang perang untuk kita itu bisa merdeka itu, berdaulat secara politik gitu kan. Nah, sekarang kapan genderang perang ekonomi itu mau dipukul gitu? Ya, kapan? Ayo dong kita pukul sekarang genderang perangnya. Jadi kalau saya cuma diledeki, wah ini belum bisa apa-apa Pak. Iya ya. Saya tuh ya seperti misalkan tahun 1908 Yong Java, Yong Sumatera bercita-cita merdeka itu. Ya seperti itu. Itu pun mesti diledek orang juga. Oh ternyata juga nggak merdeka Pak itu. Sudah berapa lama itu? Bukan 10 tahun juga belum merdeka Pak. Iya itu. Tapi itu adalah satu batu loncatan istilahnya, itu bagaimana initial proses itu harus dimulai Pak. Nah maksud saya marilah kita mulai Pak. Iya benar. Ya kita mulai Pak. Saya sebetulnya proyeknya tidak hanya Tomira Pak ya. Proyek saya itu juga bagaimana kalau kita punya startup Pak. Kalau bisa startupnya itu bukan startup yang membangun ekonomi yang kemudian dikuasai oleh segelintir orang tapi bisa menyedot uang ke rakyat banyak itu. Kan startup yang ada itu indikatornya adalah berapa? 14 triliun atau berapa? Jadi kalau kita sudah bisa menyedot uang 14 triliun dan dimiliki oleh seorang startup yang hebat, itu unicorn ya. Unicorn. Jadi itu kan indikatornya begitu Pak ya. Berarti ini apa Pak? Kapitalistik sekali kan Pak. Kapitalistik sekali Pak. Sebenarnya saya termasuk yang bagaimana kalau kita balik saja. Kalau saya punya inisiasi membangun sistem ekonomi closed loop misalnya, kemudian kita buat capital flight-nya itu minimal, kemampuan berdikarinya maksimal, yaitu kemampuan mandirinya maksimal. Terus apa Pak? Kita ini bisa bersama-sama, ya, kita bersama-sama rakyat. Kemudian unicorn-nya itu berapa ratus ribu orang miskin yang bisa diajak bersama-sama menjadi sejahtera, ya. Makanya waktu itu sudah saya mulai sebelum saya pindah ke Jakarta. Setelah saya bangun Tomira dengan Perda dan ini
kita bangun Tomira, kemudian kita membangun e-warung gitu Pak. Ya, sebetulnya e-warung ini sebagai embrio startup. Ketika Pemda itu ada bantuan pangan non tunai, satu tahun katakanlah bisa sampai 100 miliar, maka dalam hati saya Pak, 100 miliar itu jangan sampai serupiah pun capital flight, karena ini dalam bentuk bantuan pangan non tunai. Maka saya putuskan yang dibeli telurnya orang Kulon Progo, lelenya orang Kulon Progo, ya. Kemudian yang ketiga beras lokal, yang tidak ada yang impor, lele, telur, beras tidak ada yang impor. Nah, ketika itu kita putuskan itu yang dibeli, maka kemudian yang menyediakan tuh e-warung. E-warung ini Pak, e-warung ini dimiliki oleh orang miskin saja. Ada 10 orang miskin memiliki satu e-warung, 10 orang miskin memiliki satu orang e-warung. Nah, 10 orang miskin memiliki satu e-warung ini mengurusi orang miskin yang lainnya. Ya, jadi waktu itu kita konsep karena e-warungnya itu jumlahnya ada 100, orang miskinnya sekitar 50.000 waktu itu ya, satu orang miskin, satu e-warung mengurusi 500 kakak miskin. Ya, satu e-warung mengurusi 500 kakak miskin. Nah, kemudian e-warung itu punya omset sebulan bisa 50 juta. Omset kotor ya. Karena apa? Menjual lele, beras, telur. Gitu. Uangnya dari mana? Dari program bantuan pangan non tunai. Sehingga bantuan pangan ini tidak mendatangkan bahan-bahan dari luar daerah, gitu. Semua dari daerah, sehingga uang mutar. Nah, kalau sistem ini dibangun Pak, ini kita bisa kaya berjamaah Pak. Jadi kita bersama-sama rakyat, kita sejahtera. Jadi rakyat yang miskin-miskin tadi juga bisa bangkit punya usaha kecil namanya e-warung. Kemudian juga bantuan dari pemerintah ini uangnya muter di situ. Nah, ini maksud saya contoh bentuk startup yang bisa kita bangun. Ini juga tidak mengenal uang tunai, tapi dengan e-warung ini semua bekerja sama dengan perbankan. Nah, kemudian dalam waktu sekian lama sebetulnya kebutuhan orang miskin itu bisa disuplai semua dari e-warung ini dan bisa lebih murah. Nah, inilah yang kemudian membangkitkan ekonomi rakyat, yang konsumen itu kalau dikuasai oleh rakyat, ya insya Allah ya 60% pertumbuhan ekonomi ada di tangan. Ya, tapi kalau pasar kita dipegang oleh orang luar semua, waduh repot Pak. Jadi saya kira apa yang kami lakukan Pak, itu baru, kalau saya ditanya, ibaratnya kita itu ingin merdeka dalam bidang ekonomi, misalnya kan berdeka dalam bidang ekonomi, terus dengan Tomira ini berapa persen Pak? Masya Allah, ya mungkin 5% atau 10%, belum ada. Ya sama lah seperti Bung Tomo ditanya tahun 1908 itu ini merdekanya berapa persen Pak? Wah, mungkin masih jauh. Tapi beneran perang harus mudah-mudahan. Kalau menurut saya gitu Pak. Jadi kalau bagaimana berdikari dalam bidang ekonomi kalau tidak dimulai? Oke Pak Hasto, pertanyaan berikutnya ya. Ada juga yang memuji Bapak. Mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu adalah bagian dari siasat untuk melawan ekspansi dari kapitalisme, di mana misalnya itu difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mengharuskan pemerintah daerah itu untuk memfasilitasi ekspansi modal di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi, dan juga pembangunan ekonomi yang ada di tingkat daerah. Dan ini Bapak siasati dengan memunculkan Perda Nomor 11 tahun 2011, ya Pak ya? Iya, jadi memang Perda itu harus ada Pak. Saya menyadari betul bahwa regulasi di tingkat daerah itu yang kuat adalah Perda, sehingga Perda tentang pengaturan waralaba berjejaring itu harus ada, dan itulah bentuk dari katakanlah awal dari kita itu meniti karir jalan untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat sebetulnya itu. Makanya kemudian juga kita ada Perda perlindungan produk lokal, diikuti dengan Perda perlindungan produk lokal. Nah, karena apa Pak? Karena kita banyak regulasi-regulasi yang sering bisa menjadi ancaman, ya, sehingga kalau kita tidak punya regulasi, suatu saat kita juga bisa terpleset. Kalau kita misalnya saya mengharuskan semua beli lele, beli telur,
nanti saya bisa disalahkan, loh ini monopoli, ini ada istilahnya mengarah, harusnya kan lelang secara terbuka dong, siapa yang menang, siapa yang ini dan seterusnya. Tapi kan ini kan ada perda sehingga perlindungan terhadap produk lokal itu menjadi bagian dari amanah perda. Saya kira ya kalau saya memang seoptimal mungkin memanfaatkan regulasi baik yang tingkat nasional maupun regional untuk bagaimana mencari celah, mencari celah untuk memajukan ekonomi rakyat dan rakyat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini betul-betul harus kita carikan cara dan celah. Yang kedua, Pak, kita ini juga harus selain regulasi harus memanfaatkan sebanyak mungkin anggaran DAU dan APBD yang ada di daerah itu untuk sebagai kunci untuk menggerakkan ekonomi rakyat ya. Kalau uang dari mana sih Pak yang bisa dipakai untuk kunci untuk menggerakkan ekonomi rakyat, sumbernya yang besar? Nggak ada. Ya adanya cuma DAU, APBD itu aja. Itu aja Pak. Ya kemarin kebetulan saya paksakan, ayo kita minta uang untuk bangun rumah sakit 460 miliar, kita pinjam uang untuk bangun bandara 11 triliun. Ini kan dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi di daerah itu kan itu Pak. Jadi harus betul-betul kita. Sampai saya itu yang kecil pun, misal saya ke Singapura, saya tanya sama warga Singapura, ini kan yang warganya sering juga ada yang potong kambing untuk korban, untuk ini kan ada Islam. Nah, bagaimana kalau bila beli Kulon Progo, beli kambingnya di Kulon Progo, dipotong di Kulon Progo, dagingnya dibagikan rakyat Kulon Progo, kemudian uangnya dikirim ke Kulon Progo? Kan di Singapura nggak bisa cari kambing. Nah, itu akhirnya juga orang Singapura juga berduyun-duyun kan. Dan setahun itu sekitar 2.400 orang beli kambing orang Singapura ke Kulon Progo. Kan ini ya sekecil apapun lah. Jangankan yang uang kecil dari luar negeri tadi, apalagi uang besar dari APBD dari ini. Kalau menurut saya itu Pak, jadi kita manfaatkan, kita harus ada di balik regulasi, tetapi kita manfaatkan kapital yang ada. Ya, oke Pak. Pertanyaan yang berikutnya ini Pak, ini kan menarik sekali ya, konsep Bapak tentang bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat melalui kapital yang dimiliki oleh negara ya, bukan kapital yang dimiliki oleh pasar ya. Kalau kapitalisme liberal kan dia mengandalkan kapital yang dimiliki oleh pasar ya, oleh pemodal yang kuat ya. Nah, gimana dalam prakteknya Pak? Tantangan apa saja yang Bapak hadapi ketika gagasan itu muncul pertama kali? Terutama misalnya saya menemukan di dalam berbagai macam berita itu ada Bapak mengatakan bahwa kalau ada mall yang masuk ke Kulon Progo jadi Mall Mira. Kalau ada Indomaret, Alfamart itu jadi Mira ya. Iya, iya. Karena rakyat tadi kan sudah waktunya dia butuh modernan. Kalau rakyat itu bisa membangun toko modern, harusnya rakyat juga mampu membangun mall modern miliknya sendiri. Sebetulnya. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kalau mallnya di New Zealand itu bisa dimiliki oleh koperasi dan anggotanya banyak dan produknya bisa diprodukkan oleh pabrikan pengusaha besar, tetapi oleh ya semacam UMKM yang banyak, itu kan luar biasa Pak. Sebetulnya yang kita cita-citakan begitu, karena rakyat kan semakin pinter, emas juga pinter, semakin bagus lah, hilirisasi produknya juga semakin bagus Pak akhir-akhir ini. Jadi sebetulnya kita harus bisa bersaing dan bersanding Pak. Saya bayangkan ya Pak, kalau kita itu mau menyelaraskan antara kemiskinan dengan gaya hidup cepat kaya kita Pak. Saya sering sampaikan, hayatilah kemiskinan. Maksudnya kalau kita ini baru bisa mengkonsumsi produk yang kemasannya seperti ini, nggak apa salahnya kalau kita konsumsi itu dulu. Kalau kita itu baru bisa beli sepeda, ya apa salahnya kita beli sepeda dulu. Kenapa harus beli motor dengan kredit dan uangnya harus lari keluar gitu. Kalau kita baru bisa beli mobil bekas, ya lebih bagus kita beli mobil bekas milik tetangga daripada kita beli mobil baru miliknya asing dan uangnya lari ke asing. Jadi maksud saya Pak, sebetulnya kita ini harus menghayati, menyelaraskan antara kemampuan kita dengan
Nah, tadi kalau tantangannya apa? Tantangannya adalah butuh sabar. Karena apa? Iming-iming dari pemodal investor ini kan wow, Besar ya. besar. Kalau Bapak bisa menerima ini, segera kita bangun dalam waktu cepat gitu. Apalagi kalau ada orang yang pikirannya ngeres, artinya pikiran ngeres itu punya pamrih, punya kepentingan. Kalau sudah punya kepentingan sudah itu udah orang bukan orang menurut saya itu. Udah saya tinggal aja gitu. Kalau sampai ada orang, wah ini orang model orang ini misalnya entah itu birokrasi entah itu apa, wah ini orang itu punya kepentingan, wah sudah itu bukan orang bagi saya. Karena bagaimana kita itu seperti mau maju perang tapi dia berpihak pada lawan, itu kan sudah ini bukan pasukan. Iya, jadi seperti saya itu sudah bukan pasukan. Udahlah kalau perlu dibunuh aja lah gitu ibaratnya. Kalau kita perang ya, kalau kita perang itu dibunuh aja lah ibaratnya gitu. Tapi jadi kalau jangankan cuma orang punya kepentingan itu sudah nggak bisa. Maka memang tantangan, kalau Anda tanya ini tantangannya gimana, mencari teman untuk yang tidak punya kepentingan itu juga menjadi tantangan. Susah ya. Iya, mencari teman yang tidak ada kepentingan. Ya hari ini siapa sih yang mungkin tidak punya kepentingan? Mungkin mencari dari 1000 mungkin bisa hanya dapat 5 atau berapa orang yang tidak punya kepentingan. Ya, itu satu tantangan. Ya, tantangan keduanya memang tadi ya, bahwa kadang-kadang kalau kita namanya berjuang dengan berdikari ini kan lebih lambat gitu. Dibandingkan dengan yang instan gitu kan, itu tantangannya. Kalau saya itu selingkuh dengan mall, pemilik mall, terus saya dirikan mall di Kulon Progo kan lebih cepat, ya lebih cepat, dan yang menawari banyak sekali. Begitu ada bandara banyak sekali. Kalau saya nggak menahan diri nggak ini kan saya udah kemarin gitu. Kita dirikan mall itu udah kemarin. Kalau saya selingkuh dengan pemodal misalnya gitu kan. Tapi cita-cita saya sebenarnya tidak seperti itu. Bagaimana ya konsep ekonomi rakyat ini betul-betul bisa diterjemahkan? Menurut saya bisa. Hanya kita perlu menahan diri, perlu sekuat tenaga ya. Sebenarnya perda-perda sudah kita tata, perda perlindungan produk lokal, waralaba berjejaring sudah kita tata, gitu. Nah, tentu memang periode jabatan kepala daerah itu ada batasnya, sehingga saya kan juga tidak bisa sepanjang masa jika ada waktunya. Nah, oleh karena itu sekali lagi itu satu tantangan. Tapi sebetulnya ya Pak ya, menggunakan kapital yang ada di pemerintah dan ada di rakyat itu sebetulnya itu juga sudah luar biasa sebetulnya. Ya, sebetulnya. Iya. Artinya ketika belanja seragam itu semua batiknya adalah batik geblek renteng di Kulon Progo itu. Ternyata juga bisa mensejahterakan orang lebih dari satu desa. Di Lendah itu Anda boleh buktikan sebelum ada geblek renteng dan setelah ada geblek renteng itu Anda boleh tanya di Lendah itu seperti apa orang itu bangkit membatik. Kenapa? Karena keberpihakan bahwa rakyat semua digerakkan. Anak sekolah kan banyak, jumlahnya hampir 100.000 se-kabupaten itu. Anak SD sampai dengan SMA itu. Nah, seragamnya dulu sering gurunya, komite sekolahnya belinya di Tanah Abang. Tanah Abang seragamnya impor dari China. Karena apa? Karena murah itu. Karena murah, printing itu murah itu. Nah, sudahlah uangnya lari ke sana semua. Ya, PNS saja beli seragam juga tidak di Kulon Progo ini sudah berapa, Pak? Ini artinya kan, wih ternyata ya seragam aja bisa mensejahterakan orang hampir satu kecamatan itu bisa menikmati gara-gara seragam itu Pak. Ya, belum berasnya Pak. Beras itu 1 tahun yang dibagi untuk orang miskin itu kan ada sekitar 7.000 ton ya. Ternyata 7.000 ton itu kalau kita tangkap kemudian uang yang dari negara untuk membeli beras 7.000 ton dibagi untuk raskin namanya dulu. Raskin saya ganti rasda, beras daerah bukan beras miskin. Itu kita bagi kelompok itu Pak, kelompok tani itu. 10 kelompok tani masing-masing 700 ton, totalnya ada 7.000 ton. Ternyata sangat Pak, sangat memberikan daya ungkit. Jika akhirnya apa? Uang yang dari Pemda itu untuk beli mesin ya mesin pengering padi, untuk mesin giling itu. Dulu pengering padi nggak dibelikan, kalau toh dibelikan mangkrak karena pasarnya tidak tercipta. Nah, makanya ya rekayasa ya engineering ya, social engineering, kemudian bagaimana melatih dia untuk ya katakanlah ya social atau entrepreneurship model ya. Jadi bukan ansih business entrepreneurship model, tapi ya ini social entrepreneurship model ya. Tapi karena entrepreneurship kan mesti harus menjadi revenue ya, menjadi revenue. Jadi social entrepreneurship model kalau menurut saya kita ciptakan itu social entrepreneurship model. Jadi karena
entrepreneurship yang bisa menghasilkan kapital, tapi kapital untuk kita bersama lah, untuk kita bersama. Jadi, nah kalau di atasnya itu kan human capital, human entrepreneurship model ya. Kalau saya ngurus rumah sakit, ngurus ini ya, sanggap itu human entrepreneurship model. Memang barangkali betul-betul lebih sentuhan untuk kemanusiaan, tapi juga tidak boleh mati, makanya entrepreneurship-nya harus jalan. Nah, kalau menurut saya sih, sebetulnya kalau seandainya Pak, kabupaten-kabupaten itu punya visi yang sama, dilakukan secara serentak, luar biasa Pak. Punya visi yang sama dilakukan serentak. Kenapa? Ya kita PDAM aja, saya bilang PDAM itu singkatan apa sih? Kan singkatannya perusahaan dari air minum. Dan seluruh kabupaten kota itu hampir punya semua. Loh, kenapa minum Anda itu tidak Anda bikin sendiri? Kan sederhana. Sampai direktur PDAM saya bilang, wah Anda itu singkatan PDAM itu perusahaan dari air minum. Kenapa Anda tidak bikin air minum? Anda bikinnya air mandi saya bilang. Kenapa nggak disingkat aja perusahaan daerah air mandi Solo gitu. Akhirnya Kulon Progo kan bikin airku, air Kulon Progo, airku juga air saya. Lumayan lah, sebulan bisa bikin 2 juta gelas gitu. Orang nikahan, orang kantor-kantor itu bisa beli itu. Jadi kalau menurut saya sayang loh uang itu lari gitu, sayang uang lari. Jadi tantangannya sekali lagi memang pertama juga mencari teman yang seideologi itu tidak gampang, orang yang punya semangat nasionalisme yang kuat. Kemudian tantangan kedua memang juga bagaimana dia ini bisa sabar ya dengan mengembangkan ekonomi dengan tumbuh dengan bersama rakyat ini, perlu kesabaran itu ya. Kemudian memanfaatkan kapital yang ada. Ya, kapital ada sumbernya sebenarnya bisa pemerintah dalam bentuk APBD DAU, rakyat ya dalam bentuk mereka kan konsumen yang rutin. Oke Pak Hasto, aku sebenarnya mau bertanya ke situ ya terkait dengan modal awal dari Tumira ya. Apakah benar seperti yang dikatakan bahwa Tumira itu kepanjangan tangan dari Indomaret dan Alfamart? Ya, kalau saya begini, Alfamart, Indomaret itu yang sudah ada itu kalau kita buat perda, kemudian setelah itu kita tutup semua sampai itu kita mau membangun dari nol itu susah sulit ya. Makanya konsep yang saya lahirkan tuh gini, ini di tapering off ya. Konsep saya waktu itu 3 paling lama 5 tahun. Jadi ketika ini ada Alfamart, kepemilikannya di taking over oleh koperasi setempat, kemudian aset yang ada dihitung ya yang menjadi miliknya Alfamart atau Indomaret, kemudian secara bertahap dicicil dari hasil yang didapatkan oleh koperasi itu antara 3 sampai 5 tahun. Ya. Tapi peralihan haknya sekarang dilakukan peralihan hak, terus kita koperasi menyicil sampai 3 atau 5 tahun. Biasanya tanahnya bukan miliknya, biasanya tanahnya cuma hutang, kemudian infrastrukturnya biasanya ya memang yang dimiliki oleh Alfamart atau Indomaret adalah infrastrukturnya itu, kemudian itu dihitung. Nah, setelah itu di taking over oleh koperasi itu. Nah, dalam perjanjiannya barang-barang yang bisa diproduk oleh lokal seperti beras, seperti air atau apa, kita dengan mudah masuk melalui koperasi diutamakan itu. Memang kalau kita Kulon Progo belum bisa bikin, ya barangnya mereka kan tidak masalah masuk yang Kulon Progo belum bisa bikin. Tapi 2 hal yang kita mulai itu bahwa kepemilikan ada di rakyat belajar memiliki toko modern, harapan saya. Kemudian yang kedua, keuntungan juga dinikmati sebagian oleh rakyat lokal. Kemudian yang ketiga, produk lokalnya bisa rakyat Kulon Progo itu bisa mudah masuk ke toko modern. Karena kalau misalkan kita hanya menerima kehadiran Alfamart Indomaret, kita menjadi penonton dan menjadi konsumen, itu mau masuk aja nggak bisa. Apalagi ikut mendapatkan keuntungan, itu hanya menjadi konsumen, murni menjadi konsumen. Itu silahkanlah orang memandang dari sisi mana. Ini kan mau dikasih komentar dari sisi manapun bisa. Mungkin wah itu menjadi kepanjangan tangan Alfamart Indomaret itu. Nah, mungkin dia memandangnya begitu karena Alfamart Indomaret
masih kerjasama di situ gitu, dipandang dari karena barangnya ada di situ gitu kan gitu. Nah, kalau dari orang mungkin punya pemikiran yang lain, misalkan itu menjadi suatu inisiasi untuk produk rakyat bisa masuk, untuk kemudian rakyat bisa ikut memiliki, ya bisa punya komentar seperti itu ya. Dari sisi lain lagi monggo itu ada komentar-komentar, karena ini seperti barang yang bisa dikomentari dari berbagai macam sisi ya. Tapi saya mohon bisa dimengerti saja bahwa ini adalah bagian dari memukul genderang untuk rakyat itu harus mampu ya, punya akses juga ya, punya akses dan memulai. Ya, saya bagaimana bisa memulai, kapan lagi kalau tidak sekarang ya, untuk memulai itu ya. Dan memang perjuangan, kalau saya ditanya tadi ya, aduh 10% aja belum lah gitu. Jadi itu kan 100%-nya apa? Rakyat itu produk sendiri, bisa sabunnya sendiri, ini sendiri, semua itu sendiri gitu. Itu 100%-nya itu dikuasai oleh rakyat itu. Nah, sebetulnya kan ketika kita begitu kan, oh ya air ternyata bisa bikin sendiri, ternyata sabun itu bisa bikin sendiri. Kita inisiasi sabun bikin dari waktu itu kita bikin dari itu ada serai, ada daun dilem namanya, itu harus gitu harusnya ya. Terus sekarang nih ada aloe yang dulu aloe itu dibuat dari aloe vera ya. Aloe vera itu dari daun lidah buaya ya. Kita mulai di 6 bulan itu kita tanam lidah buaya, kemudian kita bikin aloe vera sendiri, model dari kulon pokok dari 6 bulan ya. Beras jelas kita bikin sendiri. Jadi sebetulnya butuh Pak butuh pengawalan ya, butuh pengawalan untuk ini kecil-kecilnya harus terus gitu. Kalau kompak dan kalau seperti sekarang kan Pak Presiden terus harus produk lokal kan gitu. Ini sebetulnya orang Jawa bilang tumbuh itu tutup, artinya pucuk ditimpa ulang tiba gitu, ibaratnya gitu ya. Sebenarnya kalau bisa begitu, waduh luar biasa. Pak Hasto, ada juga yang bilang sebenarnya ini kepandaian Pak Hasto, di mana Pak Hasto bisa menyiasati ekspansi dari Indomaret dan Alfamart ini dan memberikan ruang terhadap penguatan kapasitas masyarakat di dalamnya melalui Tomira. Nah, pertanyaan saya ini, Tomira atau ketika Pak Hasto pertama kali memperkenalkan Tomira, bagaimana caranya Pak Hasto mendapatkan dukungan dari masyarakat? Karena sebelumnya kan ada gejala-gejala itu masyarakat di Kabupaten Kulon Progo menolak kehadiran Indomaret sama Alfamart. Di Bantul sendiri sampai dengan sekarang kan Indomaret sama Alfamart itu nggak boleh masuk ya? Iya. Waktu saya datang jadi bupati itu jumlah Alfamart Indomaret sudah ada 23 waktu itu. Sudah hampir ada tiap kecamatan. Jadi hampir tiap kecamatan ada. Jadi makanya sebetulnya saya sih malah tidak begitu mendengar rakyat Kulon Progo menolak Alfamart Indomaret. Saya nggak begitu mendengar, karena saya yang gemes itu kenapa ini kok Alfamart Indomaret bertumbuh terus itu di mana-mana itu. Nah, makanya kemudian saya pertama kali awal jadi bupati itu saya bikin perda itu kan, ya, perda nomor 11 tahun 2010. Nah, itu saya awal dari bupati, saya ngesahkan perda pertama kali kan itu. Nah, sebetulnya sih itu saya tidak pernah mendengar rakyat itu alergi dengan Alfamart Indomaret. Makanya kemudian saya ya sedikit memprovokasi lah bagaimana kita bisa mengatasi keadaan gitu ya. Di mana Alfamart Indomaret sudah ada, itu kemudian kontrak-kontraknya juga sudah semua berjalan, dia juga terpayungi oleh regulasi-regulasi yang ada, itu kan, sehingga kan untuk mengatasi ini kan butuh ada istilahnya kebijakan yang intermediate ya, jadi sebagai satu jembatan ya untuk menuju ke kepemilikan rakyat. Nah, makanya kan tadi saya cerita ada tapering off, ada dari kepemilikan mereka kepada akhirnya kepada kepentingan masyarakat, itu dengan jenjang tapering off-nya 3-5 tahun. Itu konsep yang saya lahirkan sebetulnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ya mensiasati ya, saya akui ya, memang itu bagian dari mensiasati ya, mensiasati keadaan, mensiasati situasi, dimana kalau kita itu di Kulon Progo itu kan
apa ya, kabupaten yang miskin ya waktu itu ya, karena kabupaten yang miskin. Jadi kalau misalnya seperti saya di Kota Padang, gitu. Kota Padang itu kan tidak ada sama sekali ya. Sejak awal memang sudah sejak gubernur sebelumnya Kota Padang sudah wali kota sebelumnya sudah dikondisikan ya, untuk tidak ada Alfamart Indomaret misalnya itu. Tapi pemodal-pemodalnya kan banyak, rakyat yang menjadi pemodal itu banyak, jika berdirilah toko-toko modern juga dimiliki oleh pemodal itu. Nah, bedanya di Kulon Progo, kalau mengandalkan pemodal, bagi saya juga nggak setuju, karena kalau mengandalkan kapitalis lokal itu ya sama aja. Ya, kita istilahnya lepas dari kapitalis nasional jatuh ke kapitalis lokal, itu kan sama aja. Nah, makanya saya yang berpikir keras kan gitu. Kalau kabupaten lain kan ada yang tidak boleh ada Alfamart Indomaret, tapi kan dia juga menjatuhkan itu pada kapitalis lokal. Tidak sulit itu, karena apa? Ya hanya cari kapitalis lokal. Kapitalis lokal juga ada, apalagi kalau didukung oleh bupati atau wali kota kan jelas seneng gitu kan. Tapi kalau saya ini kan sulitnya kan saya tidak cari kapitalis lokal, saya itu membangun koperasi bersama rakyat gitu loh. Ini bukan kapitalis ini, rakyat yang betul-betul rakyat proletar gitu ya. Rakyat proletar yang dia juga bagian dari kaum masyarakat jelata lah ya, koperasi itu. Jadi makanya saya kemudian misalkan ada di Sentolo misalnya itu ada Indomaret itu, di situ ada pasar gitu. Pasar rakyat gitu kan, terus kan pasar itu ada pengurusnya, ini orang-orang yang menengah ke bawah lah, pengurus namanya pasar tradisional. Nah, orang-orang menengah ke bawah yang menjadi pengurus pasar ini kan ada koperasi itu kan, gimana kalau kita memiliki itu toko modern kan akhirnya kan masuk itu ya. Jadi mungkin bedanya dengan kota lain atau daerah lain, kami ini menggeser kepemilikan betul-betul ke hidup rakyat itu. Kalau saya mau selingkuh ya selingkuh dengan kapitalis barunya kapitalis lokal itu. Tapi itu waduh itu sama aja lah, bukan perjuangan itu. Itu terkait dengan koperasi ya Pak ya. Itu kan kalau koperasi kan dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Apakah masyarakat yang ada di sekitar Tomira itu mereka menjadi bagian dari koperasi kepemilikan Tomira itu? Tidak mesti, karena misalkan ada Tomira yang lingkungannya itu masyarakatnya belum ada Alfamart yang lingkungannya itu belum siap koperasinya gitu ya. Nah, terpaksa diambil oleh koperasi tempat lain gitu. Oh gitu ya. Mungkin belum tentu di lingkungan itu ya, belum tentu di lingkungan itu. Nah, tetapi kalau waktu saya masih jadi bupati ya saya cek koperasi yang mau mengambil ini harus koperasi yang bukan koperasi abal-abal ya, jangan sampai ini koperasi jadi-jadian gitu loh Pak. Itu ya, kalau waktu saya jadi bupati saya cek gitu. Nah, ini butuh komitmen ya Pak, butuh komitmen. Kalau pejabatnya selingkuh ya sudah bubar memang. Kalau pejabatnya selingkuh bisa repot. Tapi saya berharap bahwa model yang saya ciptakan ini adalah seperti itu sebetulnya. Model yang saya ciptakan seperti itu. Tentu kalau misalnya wah ini nanti ada variabel orang, lah kalau itu tidak usah bicara tentang ini di mana saja. Kalau orang itu kalau sudah ada variabel selingkuh, variabel mau disuap, ya tidak hanya model koperasi dan toko modern, di semua bidang. Kalau sudah kedatangan orang yang pecundang, ya sudah. Itu ya sudah seperti pasukan diajak perang tapi dia berselingkuh pada musuh. Nah, sudahlah itu. Kalau itu jangan jadi pertanyaan, kalau itu itulah tantangan itu. Tantangan perjuangan. Ya. Ini juga Pak Hasto, ada juga yang bilang Pak Hasto itu cerdas ya. Dan Pak Hasto itu sebenarnya menjadi role model untuk kepala daerah ya di seluruh Indonesia. Poinnya itu bagaimana Pak Hasto merubah konsumen itu menjadi voters katanya gitu ya. Jadi sehingga dalam pilkada periode yang kedua itu Pak Hasto itu menang mutlak ya. Jadi sederhananya Pak Hasto itu bersiasatnya juga di situ. Jadi bagaimana bela beli Kulon Progo, Batik Renteng, kemudian Airku sama Tomira itu menjadi branding yang bisa digunakan sebagai alat kampanye, alat mobilisasi. Kira-kira gimana itu Pak? Ya gini Pak ya, jadi orang pada nasihati saya ya, Pak, Bapak selalu bicara ideologi, idealis. Gitu.
Tapi kalau bicara ideologi kepada orang miskin, Pak, Ya. itu orang miskin itu lebih baik, lebih senang diajak bicara sepotong roti daripada bicara ideologi kan. Kan itu nasihatnya para petinggi politik ya, Ya, para politik ya, para orang-orang senior politik lah. Itu menjadi tantangan Pak. Oh, ya, ya betul juga ya. Rakyat itu pragmatis, maunya diajak bicara tentang sepotong roti, bukan bicara ideologi. Sedangkan saya selalu kalau ngomong ideologi, ideologi, hayatilah kemiskinan dan harus berdikari dalam bidang ekonomi, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, harus membangun budaya yang berkepribadian. Itu saya selalu. Nah, makanya kemudian yang saya buat ini, saya ingin, ya udahlah, saya ingin menggaungkan ideologi tapi mendatangkan sepotong roti. Itu yang saya buat itu. Nah, ketika saya tadi harus beras mandiri, petani beras mendapatkan sepotong roti karena dia kemudian dapat pasar, karena 7.000 ton yang biasanya didatangkan Bulog saya ambilkan langsung dari kelompok tani. Nah, kalau kemudian ini kelompok tani itu menjadi mendukung saya, itu ya dari situ. Ya, kalau tadi mau diureu ini menjadi saya katakan punya efek elektoral lah, gitu. Misalnya punya secara politik punya efek elektoral. Saya lihat elektoral efek itu salah satunya dari situ. Karena pembatik-pembatik yang ada di wilayah pembatik itu, sistem yang saya ciptakan itu sangat berpihak pada dia gitu. Sehingga dia menjadi elektoral bagi saya. Dari suara itu jadi datangnya dari situ. Jadi sebetulnya kalau ada kepala daerah itu yang bilang, wah ini kalau nggak punya uang nggak akan bisa terpilih, harus dengan nyuap, dengan ini. Kalau menurut saya tidak. Jadi rakyat itu masih punya hati. Kalau seandainya ini bukan bicara sok bersih lah, bukan bicara sok bersih, karena boleh dicek juga DPR di Kulon Progo waktu saya kampanye itu, apakah saya itu modelnya mengeluarkan uang untuk membeli suara atau model yang tidak, itu boleh dicek itu di teman-teman di DPR, di katakan tim sukses. Tapi ternyata ini masukan bagi para pejabat politik yang memang dia lahir dari perut demokrasi yang harus dipilih oleh rakyat, itu jangan terlalu percaya bahwa kita ini mengambil hati rakyat itu hanya dengan dibeli, dan sebetulnya itu juga merusak demokrasi itu sendiri. Jadi kalau saya ya ternyata bisa kita menegakkan ideologi, menghadirkan sepotong roti, kemudian kita mendapatkan elektoral itu. Ya, itu karena trust itu penting. Ya, trust itu penting. Bagi saya trust itu bukan nafsu untuk terpilih menjadi bupati lagi. Ya, karena jadi bupati lagi juga menjadi, bagi saya waktu itu saya PNS saya itu dosen di Fakultas Kedokteran UGM di bagian kebidanan kandungan. Jadi kalau saya itu periode kedua itu misalnya partai tidak mengusung, kan saya bilang ya sudah, alhamdulillah, karena saya itu harus melanjutkan PNS ya Pak. Siapa tahu kalau jadi dosen sudah jadi profesor. Itu kan gitu Pak. Jadi tapi kalau misalkan saya diminta untuk maju ya bismillah lah, itu saya akan kerjakan. Tapi kalau tidak pun alhamdulillah. Jadi saya lebih kepada kalau misalkan mendapat kepercayaan pada rakyat itu lebih kepada bukan untuk terpilih lagi, tapi lebih kepada mensukseskan program-program yang risiko tinggi. Ya, contoh mau gusur bandara itu 2.600 orang itu kan saya bisa diiyakan orang banyak untuk ini ya pindah, dan saya tidak dimusuhi. Itu kan syaratnya apa? Syaratnya saya banyak yang dukung Pak. Ya. Jadi kalau saya itu harus ngobrak-abrik kecamatan Temon 2.600 orang harus saya gusur gitu kan, demonya juga besar-besaran itu saya diiyakan oleh 11 kecamatan yang lain itu Pak. Karena kebijakan politik saya itu kebijakan yang dia rasakan. Nah, dukungan itu saya nikmati bukan untuk saya terpilih, tapi dukungan itu saya nikmati untuk bisa mengegulkan program baru gitu Pak, yang tantangannya lebih besar gitu. Program yang mungkin katakanlah mengganti Alfamart jadi Tomira, itu juga tantangannya besar, tapi karena dukungan juga banyak akhirnya juga bisa jalan. Program misalkan batik ya mungkin tantangannya juga ada tapi jalan, tapi program kecil saya anggap itu. Tapi ketika membangun bandara kan jadi program yang cukup besar. Nah, ini kekuatan Pak, trust ini menjadi power menurut saya. Jadi yang saya butuhkan power itu untuk membuat loncatan pembangunan ya, bukan power untuk saya terpilih itu Pak. Ya, jadi itu prinsipnya itu. Sehingga
Kalau power hanya untuk terpilih sendiri itu akhirnya apa ya? Pasti terus pamrihnya besar sekali dan mungkin terjebak dalam pragmatisme karena terus kita apa ya menjadi nafsu untuk terpilih Ya, gitu Pak. benar, betul. Itu sebetulnya itu. Tapi saya beruntung karena saya itu latar belakang saya PNS gitu. Sehingga kalau saya itu misalkan tidak lanjut pun saya kembali ke PNS. Jadi mungkin saya sebagai dokter dan saya juga sampai hari ini pun jadi bupati pun saya masih praktek gitu. Jadi saya punya pegangan hidup lah bahwa saya punya profesi gitu. Pak Hasto, dalam kajian ilmu politik ya, Pak Hasto itu kan banyak yang menempatkan sebagai pemerintahan yang populis ya, yang berpihak kepada rakyat ya. Walaupun misalnya cara-cara yang Pak Hasto lakukan itu mengambil cara-cara kapitalisme liberal ya. Tetapi dalam kajian saya menempatkan Pak Hasto itu sebagai orang neolib berhaluan ekonomi kerakyatan. Tetapi setelah saya mendapat masukan dari atau setelah saya wawancara dengan Pak Hasto tadi, kayaknya saya harus merevisi ini. Jadi orang ekonomi kerakyatan berhaluan neolib. Kira-kira gitu Pak Hasto. Gimana komentarnya Pak? Ya, karena saya itu bukan ahli dalam bidang ekonomi ya Pak ya, dan juga bukan ahli dalam bidang politik itu hampir-hampir saya kan tidak engineering terhadap diri saya gitu Pak ya. Jadi keberpihakan saya itu secara natural memang saya yakini saya lakukan seperti itu sehingga kalau ada penilaian-penilaian dari sisi ahlinya saya saya sering lebih percaya pada ahlinya. Artinya kalau orang menganalisis saya itu dari ahlinya, saya tentu tidak bisa menolak itu. Tidak bisa menolak itu. Kalau saya karena yang menganalisis kan saya kan sebagai pelaku itu. Kalau pelaku misalnya saya itu pemain bola atau pemain bulu tangkis yang gini-gini terus saya dinilai orang, wah Anda itu jenis pemain yang begini itu, ya saya karena saya memang bukan ahlinya di bidang politik dan bidang ekonomi ya. Itu aja kalau Pak Hasto ada dua pertanyaan lagi ya. Yang pertama, ini kan sebenarnya konsep Bapak tentang ekonomi kerakyatan itu menarik sekali ya. Dan kita sebenarnya butuh figur ya seperti Bapak, seperti Pak Jokowi ya, yang benar-benar punya standing untuk ekonomi kecil ya. Tetapi ini kan tantangannya besar Pak ya. Mulai dari dulu ya zaman Soekarno itu ya. Kemudian Orde Baru yang kembali kepada kapitalisme liberal dan sekarang saja di zaman Jokowi ini kan tantangan kita dibawa kepada ekonomi kerakyatan itu besar sekali dan saya pikir Bapak juga menjadi kepala badan kependudukan itu merupakan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik ya. Karena posisi Bapak yang memang berpihak ke sana ya, ke ekonomi kerakyatan itu. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak melihat setelah ini kan sudah hampir 22 nih Pak Gerai Tomira, dan saya rasa itu merupakan perkembangan yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, ada nggak misalnya di gagasan awal itu bahwa Tomira ini nanti akan melakukan pemberdayaan atau penguatan terhadap ekonomi kecil, terutama terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Tomira itu. Iya, sebetulnya Pak ya, yang justru itu yang menjadi utama sebetulnya. Iya. Tadi saya sudah bilang bahwa Tomira itu betul-betul seperti bayi yang baru lahir. Kemudian dia harus belajar jalan, belajar lari gitu, tapi harus dijaga gitu. Memang cita-citanya ke sana, cita-citanya ke sana. Jadi tanpa misalkan tidak ada progres perencanaan yang baik dalam membina UMKM setempat untuk kemudian akhirnya tapering off itu tidak hanya dari sisi kepemilikan modal. Harapan saya tapering off itu dari sisi variabilitas produk.
Jadi varietas produk itu akhirnya UMKM masyarakat sekitar. Ya. Makanya sampai saya tuh ayo bikin Starprok dong. Kalau ada Starbucks ya kita bikin Starprok, start dari Prok kopi Starprok, misalnya itu ada teh Suroloyo gitu. Jadi itu karena apa ya? Usaha kita itu pingin sekali dulu tehnya di Samigaluh itu kan diambil dalam bentuk daun yang masih bahan baku dibawa ke pagelaran, kemudian setelah itu diolah di pabrik di mana gitu ya. Kan kemudian kita geser juga, ayo kita hilirisasi sampai end produk namanya teh Suroloyo. Sehingga teh Suroloyo itu harapannya menjadi nanti bagian mengisi daripada Tomira gitu. Yeah. Sebetulnya itu Pak, cuman kan ini gimana ya Pak, saya itu melahirkan tapi harus merawat bayi ini sebetulnya kan gitu. Cuman kan Anda tahu sendirilah bahwa ketika saya berakhir kemudian juga bupati itu PJ dan seterusnya itu kan saya sebetulnya seperti ninggal bayi ya. Waduh ini bayi ya harus masih disusui, masih ini tapi Masya Allah ini berat sekali ini menyusui bayi ini ditinggal ibunya gitu. Ibaratnya saya itu seperti itu karena tidak mudah Pak. Jadi mewariskan ideologi itu tidak mudah itu. Jadi prinsip ideologi. Jadi komentar saya begitu. Jadi sekarang Tomira bertambah jumlahnya udah 20 lebih itu memang harusnya gitu karena kerangka konsep saya begitu bahwa itu harus menghidupkan UMKM setempat itu harus gitu. Pak Hasto, yang terakhir ya, bagaimana sih relasi antara Tomira dengan Indomaret dan Alfamart ya, terutama misalnya terhadap kapital besar ya yang masuk ke Kulon Progo, apa mereka tidak menimbulkan kecemburuan tuh dengan kehadiran Tomira akan mematikan semangat kewirausahaan mereka? Mereka itu siapa? Indomaret, Alfamart. Oh, mereka dari sisi para mereka. Pemodal yang datang dari luar ya. Saya kan berkali-kali ketemu pemodal dari luar yang akan mendirikan mall di Kulon Progo karena ada bandara. Ya, kemudian juga super seperti model Superindo, model ya mall tapi yang kecil gitu ya. Saya selalu sampaikan bahwa pada para pemodal itu, Pak, apa tidak bisa ya Pak, kalau Bapak itu sudah terlanjur sukses, punya kapital yang besar gitu, apa Bapak tidak pernah punya cita-cita Bapak akan sukses bersama rakyat? Gitu. Kalau saya sampaikan gitu, punya nggak Pak cita-cita begitu? Apa Bapak khawatir kalau mengajak rakyat itu suksesnya jadi setengah-setengah? Gitu. Kalau saya jadi Bapak itu sudah tidak khawatir terhadap hidupnya sendiri gitu. Harusnya Bapak itu berani hidup bersama rakyat miskin, kemudian sukses bersama. Saya kalau hanya Bapak itu bisa sukses karena Bapak itu dari bangun sampai tidur itu hanya memikirkan uang dan itu untuk dirinya sendiri atau untuk perusahaan sendiri, saya tidak heran Bapak itu jadi sukses. Tapi kalau Bapak itu suksesnya bisa bersama rakyat banyak dan Bapak saya kasih gelar unicorn karena Bapak itu mensukseskan 100.000 orang miskin, Bapak juga sukses, orang miskin juga sukses, baru saya acung jempol. Dan apa Bapak tidak punya pikiran begitu? Ternyata pengusaha-pengusaha yang saya temui itu bergetar hatinya, dalam arti kalau saya ngomong begitu dia juga berpikir. Memang ada yang betul-betul tertutup hatinya itu lari gitu ya. Tapi sebagian masih kemudian seperti ya termasuk Alfa itu masih bisa berpikir, oh iya ya, saya itu masih bisa bersama itu. Iya. Karena rakyat itu kalau jadi satu dengan Bapak, rakyat itu yang menjadi mitra yang bagus bagi Bapak. Tapi tolong dong, ayo kita ajak untuk memiliki bersama. Jadi memang butuh model baru kemitraan antara oligarki, kemudian kapitalis dengan proletar rakyat yang proletar. Butuh model Pak. Jujur butuh model Pak. Kalau tidak dilahirkan model Pak, sampai kapanpun berat Pak. Benar itu Pak. Berat. Makanya sebetulnya kan sistem yang kita bangun itu sebetulnya bagaimana kita mencari model kemitraan antara orang kapital kanan atas menggeser menjadi kapital kanan bawah ya. Model Pak.
model penggeseran kapitalis kanan atas menjadi kapitalis kanan bawah. Itu hipotesisnya bahwa ketika kita ini menggeser kapitalis kanan atas menjadi kapitalis kanan bawah, lebih cepat mencapai kesejahteraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga sebetulnya para kapitalis ini tetap bisa sejahtera. Gitu. Nah, ditambah lagi kalau para kapitalis ini punya jiwa-jiwa ya nasionalis yang baik untuk bisa berdikari dalam bidang ekonomi, sehingga yang digaungkan Pak Jokowi produk lokal harus dominan, hilirisasi produk harus baik. Wah, luar biasa, luar biasa. Saya punya pengalaman mendampingi gula merah. Jadi bagaimana coba gula merah ini, Pak? Gula merah ini adalah produk rakyat asli yang dipanjat sendiri dari pohon, yang kemudian diolah menjadi namanya palm sugar. Dan produk rakyat asli desa di Kulon Progo, di Indonesia, di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia itu, gula merah itu tidak tersaingi oleh negara lain karena Malaysia tidak punya orang, Singapura tidak ada, Thailand tidak ada, yang ada cuma Filipina sedikit, Filipina sedikit. Nah, bagaimana? Coba ayo kita, karena kita tuh produsennya, bisa nggak kita itu kan, kita mestinya kalau kita produsennya sulit dikuasai oleh kartel internasional, mestinya logikanya beda dengan beras yang ayam itu, telur itu atau minyak itu kan bisa dikuasai oleh kartel-kartel internasional, nggak didikte dari sana. Kenapa? Produsennya di mana-mana. Beras bisa disalip sama Vietnam, kita bisa-bisa itu. Ya, bisa betul-betul repot kita ketika Vietnam menaruh harga 4.000 waktu itu, Indonesia harganya HPP-nya misalkan 6.000, berat sekali. Tapi Pak, gula merah ini contoh, karena itu adalah produk kita sendiri. Kalau kita stop tidak impor, itu semua bingung. Karena itu Pak. Nah, makanya kalau saya kembalikan ke sana, kalau ada seorang pemodal yang sudah sukses kemudian membela rakyat sendiri Indonesia, penyadap pohon kelapa, ayo kita sertifikasi organik sendiri, natural, tidak usah tergantung dengan sertifikasi organik dari Belanda dan Jerman itu. Kemudian ayo kita kendalikan ini, karena kita yang produsen, impornya kita atur sendiri, suka-suka kita sesuai dengan harga yang ada di nasional ini Pak. Itu contoh Pak. Itu sebetulnya kalau ini contoh bagaimana model mempertemukan antara pemodal Indonesia yang sudah sukses dengan rakyat jelata penyadap pohon kelapa. Yang sebetulnya ini agak terang benderang, karena apa? Pesaingnya sedikit. Di negara-negara lain tidak. Kalau jagung Pak berat, kita ayo kita tanam jagung di Gorontalo, tanam semua, disamber sama kapitalis, sama apa, katakanlah disamber sama kartel internasional, naikkan harga ini kan, diturunkan udah kalau kabut, begitu panen diturunkan harga jagungnya, kacau baru Pak. Tapi Pak ingat, kalau gula merah tidak pernah terjadi seperti itu. Ya, gula merah. Sedangkan Pak di seluruh internasional, hotel-hotel semua itu sampai dia dibilang-bilain, dia tidak membuat sebetulnya itu gula pasir tapi dikasih brown sugar. Jadi gula yang dibikin brown gitu ya, gula putih yang dibikin brown itu, saking pinginnya bahwa harus ada brown sugar itu, padahal palm sugar harusnya. Ya. Ini contoh aja Pak, bahwa kalau saya ditanya sama katakanlah para pemodal di Indonesia yang selama ini ingin menguasai ekonomi secara makro di nasional, saya bisa tunjukkan juga sebetulnya kalau Anda menguasai gula merah, Anda punya modal, Anda bersama rakyat penyadap pohon kelapa, keren. Ya, kita kuasai pasar di nasional dulu, impornya ditahan dulu gitu. jadi sebetulnya Pak, banyak sekali celah itu yang bisa untuk tadi mengkawinkan antara kapital kanan atas supaya menjadi kapital kanan bawah bersama-sama. Itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Hasto ya. Saya merasa bersyukur bisa wawancara Bapak pada hari ini, dan nanti mungkin saya minta panduan Bapak untuk wawancara dengan Pak Tensu ya. Terima kasih Pak ya.